Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap maya pada pertemuan kali ini yang akan membahas tentang manajemen akun sosial media. Teman-teman, media sosial memang sudah jadi bagian dari hidup kita. Tetapi, pernahkah teman-teman berpikir bahwa di balik akun-akun viral atau brand favorit yang sering kita like, kita komen, itu ada strategi manajemen yang rapi. Terus, mereka mengelola akun itu bukan cuma soal posting foto estetik atau yang ikut-ikut yang lainnya yang lagi viral, itu bukan semata-mata karena itu. Tetapi mereka memiliki manajemen sosial akun media tersebut. Perkenalkan, saya Tuti Setiawati dan 8 teman saya akan mempresentasikan tentang manajemen akun sosial media, di mana anggota kelompok pada malam hari ini adalah yang pertama Mbak Lailiatur Rahmah, Mbak Miftahul Ulum, Mbak Nela Rizky Azizah, Pak Ahmad Khairun Najib, Mbak Khairulis Berliantias, Pak Imam Sutriyadi, Mbak Rifah Firdausi, Pak Muhammad Hizamuddin, dan saya sebagai moderatornya yakni Tuti Setiawati akan mempresentasikan tentang manajemen akun sosial media. Kita pada pertemuan kali ini akan mengupas tuntas tentang rahasia di balik layar, cara mengelola akun sosial media yang pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan oleh yang ahlinya Mbak Miftahul Ulum. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari penyaji materi pada pertemuan kali ini. Kepada Mbak Miftahul Ulum, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Malam, Bu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu manajemen akun sosial media. Di zaman sekarang yang serba digital, ya, terutama di tahun 2025 sekarang, media sosial bukan hanya tempat berbagi momen, tetapi juga ruang untuk membangun citra, sarana berkomunikasi, bahkan bisa menjadi tempat untuk mengembangkan peluang. Karena itu, memiliki akun sosial media saja itu tidak cukup. Penting bagi kita untuk tahu bagaimana mengelola akun secara terarah, mulai dari membuat konten, menjaga konsistensi, sampai membangun interaksi yang positif. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana manajemen akun sosial media dapat dilakukan secara efektif, mulai dari arti tentang manajemen akun sosial media, fungsinya, komponen penting pengelola akun, perencanaan konten, keamanan akun, bagaimana cara menjaga keamanan sebuah akun, hingga evaluasi performa. Harapannya, materi ini dapat membantu kita memahami bahwa media sosial bisa menjadi alat yang bermanfaat ketika dikelola dengan tepat. Baik, kita menuju ke pengertian manajemen akun media sosial. Manajemen media sosial atau sosial media itu ya sama saja. Apa yang dimaksud adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan strategis, pembuatan konten menarik, publikasi tepat waktu, dan evaluasi berkelanjutan di platform media sosial.
Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran bisnis atau personal yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup serangkaian aktivitas yang dirancang untuk membangun dan memelihara citra merek yang kuat, memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan audiens, serta menyebarkan informasi penting secara luas dan tepat sasaran. Fungsi utama manajemen sosial media. Sosial media bukan hanya sekedar sebuah hiburan ya, tapi di dalamnya banyak sekali fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama, branding dan identitas digital, yaitu seperti membangun dan memperkuat citra serta kehadiran merek yang konsisten di ranah digital. Ketika misalnya kita mempunyai bisnis atau sebuah merek, media sosial dapat kita manfaatkan untuk branding, membangun dan memperkuat citra merek yang kita punya. Yang kedua, mendukung pemasaran. Mengintegrasikan strategi media sosial dengan upaya pemasaran lainnya untuk mencapai tujuan kampanye. Salah satunya ya yang seperti tadi itu ya, kalau kita seandainya misalnya mempunyai sebuah bisnis dan mempunyai sebuah merek, media sosial dapat sangat sekali dimanfaatkan untuk mendukung pemasaran supaya bisa dikenal lebih ke banyak masyarakat. Yang ketiga, edukasi dan informasi. Sering menyediakan konten informatif dan edukatif yang relevan bagi audiens, meningkatkan nilai tambah. Seringkali mungkin kita kalau mendengar sosial media pasti hanya sebuah hiburan-hiburan atau konten-konten yang lucu, menghibur gitu ya. Sedangkan sebenarnya banyak sekali edukasi dan informasi di dalamnya. Kalau kita bisa memanfaatkannya. Selanjutnya, membangun interaksi. Di dalam media sosial juga berfungsi mendorong percakapan, mendapatkan umpan balik, dan membangun komunitas yang loyal di sekitar merek. Lalu ada komponen penting pengelolaan akun. Komponen penting pengelolaan akun itu maksudnya adalah bagian-bagian utama yang harus dikelola agar akun tetap aman, efektif, dan berfungsi sesuai tujuan. Nah, komponen yang paling umum yaitu yang nomor 1 ada analisis kebutuhan, memahami tujuan, audiens, dan lanskap kompetitif untuk menyusun strategi yang tepat. Ya, yang kedua, perencanaan konten. Merancang kalender editorial, tema dan jenis konten yang akan dipublikasikan secara berkala. Untuk supaya konten bisa berjalan dengan lancar, penting untuk kita tuh menata atau alias di sini tuh istilahnya tuh seperti membuat rencana dengan merancang kalender. Begitu. Yang ketiga ada produksi konten, menjaga akun dari ancaman siber dengan praktek keamanan yang ketat. Yang keempat ada manajemen interaksi, merespon komentar, pesan, dan memoderasi komunitas secara aktif dan positif. Yang kelima ada keamanan akun, menjaga akun dari ancaman siber dengan praktek keamanan yang ketat. Yang keenam, evaluasi dan analitik, mengukur kinerja konten dan strategi menggunakan data analitik untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, perencanaan konten efektif adalah tulang punggung strategi media sosial yang sukses. Ini memastikan pesan Anda relevan, konsisten, dan mencapai audiens target. Jenis konten harus divariasikan formatnya karena kadang di setiap sosial media itu memiliki format yang berbeda begitu.
Misalnya seperti video pendek, reels, carousel, itu harus disesuaikan supaya menjadi salah satu strategi media sosial yang jadi atau biar bagus dan sukses gitu. Lalu penjadwalan unggahan seperti sebelumnya tadi ya. Penting untuk membuat jadwal rinci kapan dan di mana konten akan dipublikasikan. Caption dan hashtag ini juga penting. Apa itu? Jadi suatu konten itu membutuhkan caption untuk seperti menyusun teks yang menarik dan gunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan jangkauan. Sekarang banyak sebuah konten itu bisa menarik audiens karena sebuah caption atau tulisan yang ada di video tersebut. Semakin menarik tulisan, semakin kita dapat menarik audiens untuk melihat konten kita. Lalu menentukan tema konten, tetapkan topik utama dan pilar konten yang relevan dengan tujuan Anda. Selanjutnya, keamanan akun media sosial. Bukan hanya rumah yang perlu digembok atau sebuah lemari, tapi akun media sosial juga sangat-sangat butuh. Karena media sosial itu ibaratkan sebuah rumah ya. Jadi perlu untuk melindungi akun media sosial dari akses tidak sah sangat penting untuk menjaga reputasi dan data Anda. Bagaimana caranya? Mari kita lihat tips-tips untuk praktek terbaik menjaga keamanan akun media sosial. Nah, tips menjaga keamanan akun yang pertama, gunakan autentikasi 2 langkah. Aktifkan fitur 2FA untuk lapisan keamanan tambahan. Yang kedua, ganti kata sandi berkala. Buat kata sandi yang kuat dan ubah secara teratur. Karena kalau terlalu mudah, takutnya misalnya suatu hari ada orang jahat, ya amit-amit ada orang jahat, ingin membobol sebuah akun, pasti seseorang tersebut kan mencoba-coba. Nah, kalau terlalu mudah, akan mudah juga untuk dibobol. Nanti akhirnya gemboknya kebuka. Lalu hindari klik tautan mencurigakan. Waspada terhadap phishing dan tautan yang tidak dikenal. Jangan asal klik supaya tidak menjadi akun kita, supaya akun kita tidak terbobol oleh orang-orang oknum yang tidak dikenal. Karena sekarang banyak sekali penipuan-penipuan yang dengan memakai modus seperti klik-klik tautan begitu. Lanjut, ada batasi akses admin. Berikan akses hanya kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dan analitik kinerja, yaitu mengukur kinerja akun media sosial Anda adalah kunci untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Di setiap konten nanti pasti ada info, ada keterangan di situ ya, mana yang banyak viewersnya, mana yang viewersnya menurun. Nah, itu nanti bisa dievaluasi. Apa yang perlu kita tingkatkan. Jangkauan impresi dan tingkat engagement. Ini yang tadi. Pahami seberapa banyak orang yang melihat konten kita dan bagaimana mereka berinteraksi dengannya, yang seperti saya sampaikan tadi. Platform analitik, manfaatkan alat bawaan seperti Instagram Insight, Meta Business, atau TikTok Analytics untuk data mendalam. Lalu ada pertumbuhan pengikut, lacak peningkatan jumlah pengikut Anda dari waktu ke waktu sebagai indikator relevansi. Nah,
Ada juga etika bermedia sosial. Bermedia sosial sama halnya dengan kalau di dunia nyata ya sama halnya seperti kalau kita bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan orang gitu kan. Bermedia sosial juga membutuhkan etika. Mengelola akun media sosial secara etis adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan reputasi positif, yaitu tidak menyebarkan hoax, pastikan informasi yang dibagikan akurat dan terverifikasi. Lalu menghargai privasi, jaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif. Menghindari ujaran kebencian, bersikaplah positif dan inklusif dalam setiap berinteraksi di komentar atau dimanapun di dunia maya, terutama di sosial media. Lalu mematuhi UU ITE, pahami dan patuhi peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik. Oke, baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali. Kasih aplaus untuk pemateri kita pada pertemuan kali ini. Ya. Dari pemaparan tadi sedikit saya simpulkan ya. Ada sedikit kesimpulan menarik bahwa ada beberapa fungsi utama dari manajemen akun sosial media. Terkait hal ini, maka kami membuka kesempatan untuk teman-teman semua berdiskusi lebih lanjut. Jadi, silahkan dari teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Monggo. Saya, Ibu, Oke, izin nggih. silahkan Pak Imam. Terima kasih Ibu moderator dan pemateri yang luar biasa. Keren, keren, keren. Terima Ya, kasih, Pak. untuk apa namanya? Untuk medsos memang sudah tidak bisa dipungkiri kembali ya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Untuk era sekarang memang medsos luar biasa. Sekarang hampir semua orang itu main medsos lah, ibaratnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi Betul. kadang kita itu suka asal share tanpa mikir panjang. Nah, Iya, betul, betul. jadi padahal eh, apa namanya, untuk berita tersebut belum tentu infonya benar. Nah, dari sini itu penting banget buat kita sadar kalau jempol kita itu ternyata punya kekuatan gitu. Jadi asal klik memang ya, kadang jempol itu wah luar biasa, sampai teman kita itu aja eh, dengan main medsos, tapi main medsos yang positif itu juga gara-gara jempol itu. Contohnya Bu Tuti dengan adanya es lilin itu ternyata kan bisa menghasilkan hal yang positif dan menghasilkan cuan yang luar biasa. Lah, bisa bikin orang itu tercerahkan atau malah kebingungan. Nah, dari sinilah bahwa apa namanya, keresahan publik itu bisa merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, pengguna perlu bersikap sangat kritis itu terhadap informasi sebelum menekan tombol bagikan yang oleh jempol itu tadi yang saya katakan. Pertanyaannya, mengapa kita itu tidak menyebarkan hoak dianggap sebagai etika penting dalam menggunakan media sosial? Padahal kita itu dengan medsos kan ibaratnya kita tidak terlihat ya oleh orang atau pengguna yang lain. Bahkan kita pun juga bebas mengklik apa saja begitu, karena tanpa tanpa melihat bahwa wajah kita itu terlihat begitu. Jadi saya ulangi untuk pertanyaannya, jadi mengapa tidak menyebarkan hoak itu dianggap sebagai etika penting dalam penggunaan media sosial? Begitu, Bu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf. Terima kasih Pak Baik. Imam. Ji, Feedback yang sangat luar biasa sekali ya terkait sisi negatif dari sosial media. Di mana kalau dulu kita dianjurkan menjaga mulut, sekarang kita juga punya PR tambahan yaitu menjaga jempol. Begitu jempol. ya Pak Ji, ya? betul. Nah, pertanyaannya Pak Imam ini tadi mengapa menyebarkan hoax itu termasuk dari salah satu etika media sosial begitu. Silakan kepada pemateri saya berikan kesempatan untuk memberikan feedback dari pertanyaan tersebut.
Terima kasih. Baik, mengapa tidak menyebarkan hoax gitu ya? Hoax bisa Iya, Bu. disebarkan lewat berita yang dibagikan, bisa bikin sendiri juga bisa juga lewat komentar gitu kan ya, di mana saja bisa. Mengapa itu etika hoax itu termasuk etika yang buruk ya? Karena hoax sendiri artinya adalah berita yang tidak benar. Jadi hoax itu karena berupa informasi yang tidak benar, sehingga ketika ada seseorang yang membagikan hoax, artinya seseorang tersebut telah menyebarkan informasi yang salah, sehingga nanti dapat menyesatkan banyak orang dan menyebabkan kerugian sosial. Gitu. Dengan memverifikasi informasi terlebih dahulu, pengguna dapat membantu menjaga ruang digital tetap sehat, terpercaya, dan informatif. Jadi kalau seandainya misalnya kita menemukan seseorang yang mungkin tidak tahu kalau itu hoax, kita pun sebagai pengguna media sosial juga harus sudah tahu itunya kan, harus tahu ilmunya gitu, ilmu tentang bermedia sosial. Salah satunya cara menanggulangi tentang hoax. Kita cari tahu dan beritahu ke orang yang menyebarkan bahwa berita tersebut adalah hoax. Lalu bisa juga kita tambahkan, sertakan bukti kalau ini hoax, yang benar adalah ini, seperti itu. Kenapa terus tadi berbicara tentang komentar-komentar negatif gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Komentar itu kan bahasa yang digunakan dalam dunia maya ya. Kalau di dunia nyata itu bagaikan omongan, ya enggak? Iya. Jadi kalau kita berkomentar jelek, itu artinya kita sama dengan kita berbicara jelek. Jadi menanggapi komentar juga harus dengan positif karena salah satu bentuk dari sopan santun kita dalam dalam bersosial media dan juga Yes. menjadi salah satu strategi membangun komunitas. Mungkin begitu Pak Imam, itu jawaban yang bisa saya berikan. Ya, Bu, terima Semoga kasih. Yang jelas kita harus hati-hati ya, sebelum kita itu betul. Karena memberitahukan memang kepada gini, khalayak umum ya. ya, kadang juga nggak semua orang ngerti kalau itu hoax. Maka kita harus Harus betul-betul memfilter nasihatilah, ya. saling memberitahu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Sangat memuaskan jawabannya. Terima kasih Bapak, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Imam dan Bu Miftahul Sama-sama, Ibu. Ulum atas diskusinya. Sama-sama. Selanjutnya ke termin kedua. Saya buka pertanyaan kembali. Silahkan yang ingin bertanya. Sudah tidak ada ini. Yang bertanya, Bu. Oh iya, silakan Bu Nela. Ya, ini mengapa sangat penting untuk kita menanggapi komentar atau pesan dari para audiens, meskipun itu hanya komentar yang positif. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Eh, Ya, ya, kita berada di sosial media itu memang tidak lepas dari komentar dan tanggapan dari orang lain. Dan hal ini memang tidak bisa kita hindari ya, karena eh, sosial media itu tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti itu. Silahkan Bu Miftahul Ulum untuk memberikan tanggapannya. ya. Selain itu, semua juga menyimak ya. Mungkin barangkali ada teman-teman yang bisa ikut memberi tanggapan atau pendapat dari pertanyaan tersebut, boleh sekali ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu menjawab, memberi tanggapan. Iya, ini pertanyaannya dilempar kepada audiens. Silakan. Ya,
Boleh. Izin, Boleh bantu? Iya, mari Pak. Lanjut. ya terkait tadi pertanyaannya mengapa penting menanggapi komentar atau pesan dari audien meskipun hanya berkomentar positif. Menurut kami menanggapi komentar positif sangat penting karena itu lebih dari sekedar sopan santun. Ibarat kata di dunia nyata kita sedang menyapu atau tiba-tiba ada orang yang bertanya sedang apa Pak, itu meskipun dia sudah tahu menyapu kan itu sebagai sopan santun ataupun sebagai adab dalam berinteraksi seperti itu. Jadi ini adalah strategi dalam membangun komunitas ataupun membangun interaksi sosial yang positif. Ketika sebuah merek merespon itu menunjukkan kepada follower bahwa mereka tersebut aktif, terlibat, dan menghargai dukungan dari mereka. Tindakan ini menurut kami memperkuat loyalitas atau membuat audien itu merasa istimewa dan mendorong interaksi berkelanjutan dari audien lain yang pada akhirnya meningkatkan engagement rate atau secara keseluruhan. Sehingga secara sederhana membalas komentar positif itu adalah cara untuk mengubah follower pasif menjadi dukungan merek yang vokal dan yang aktif. Kira-kira seperti itu Bu, mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman yang lain. Iya, komentar dari Pak Najib. Iya, komentar dari Pak Najib bahwa ini komentar-komentar dari feedback dari audiens itu merupakan manfaat bagi pemilik akun untuk meningkatkan engagement dari Iya. akun sosial kita. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Ada iya. yang mau menambahi yang lainnya? Monggo. Sudah? Bu Mif juga sudah ya? Kita buka Sudah. pertanyaan pin ketiga. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Pak Saya, Bu. Iza Saya. mengangkat tangan. Silakan Pak. Ya, Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Di dalam dunia digital, pastinya keamanan akun pun selalu berkembang. Sementara akun itu kan banyak menyimpan tentang informasi pribadi dan sangat mungkin mudah disalahgunakan. Tadi dijelaskan poin kelima terkait dengan keamanan akun media sosial. Salah satunya adalah keamanan sandi berkala. Yang saya tanyakan, mengapa penggunaan kata sandi berkala untuk setiap akun media sosial dianggap penting dalam menjaga keamanan digital? Oke. Mungkin begitu. Gimana Pak? Bisa diulangi? Di saya tidak begitu jelas. Kenapa mengganti salah satu cara menjaga keamanan akun itu kan mengganti password secara berkala. Intinya seperti itu. Jadi kenapa kok dibutuhkan mengganti password secara berkala itu dibutuhkan gitu. Gitu ya, Pak? Oh, Kenapa ya? Ya, Intinya. kenapa penting? Mengapa untuk Kenapa penggunaan kata sandi penting? berkala untuk setiap akun media sosial dianggap penting dalam menjaga keamanan digital? Oh ya. Mengganti password sebagai cara kita, salah Keamanan. satu Mengapa? kita menjaga keamanan akun sosial Iya. media kita. Iya, silahkan yang ingin jawab, Bu Miftahul Ulum atau audi yang lain ingin menanggapi, saya persilahkan. Boleh. Kalau Boleh, ada yang mau silakan. menjawab boleh, kalau misalkan tidak ada ya saya Bu Elia itu. jawab. Bu Elia Ada. silakan. Monggo. Ya, boleh menanggapi sedikit. Oke. Pertanyaannya cukup bagus ya. Menggunakan kata sandi kan ini sama seperti kunci, sama seperti yang dijelaskan oleh pembicara tadi bahwa kunci itu sangat penting untuk bisa melindungi sebagaimana rumah ada kuncinya gitu ya. Jadi ketika kunci itu bisa dibobol dengan gampangnya, maka keamanan isi rumah
akan terancam gitu. Nah, makanya dalam media sosial itu penting rasanya kita mengubah kata sandi secara berkala karena otomatis ketika sandi selalu berubah-ubah sama dengan sandi wifi di rumah misalnya ya. Jadi ketika ada kata sandi pertama dibobol oleh orang, dirubahlah lagi. Nah, kemudian orang itu kan sudah tidak bisa mengakses wifi yang kita punya gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi kita bisa melindungi apa yang kita punya itu dengan mengubah-ubah itu. Jadi kita bisa mengurangi apa ya potensi untuk pembobolan akun itu dengan mengubah-ubah kata sandi agar kata sandi yang selalu berubah-ubah itu tidak mudah untuk ditebak oleh orang luar gitu. Udah itu aja menurut saya. Terima kasih. Iya. Izin Terima Jangan kasih lupa Bu Elia. ya. Ya, silakan Bu Tias untuk menambahi. baik. Seru sekali ya Jadi diskusi kita. Terus. Luar jadi biasa. Iya Bu, keren-keren ternyata ini. penggunaan Ah, kata sandi berkala untuk setiap akun media sosial itu dianggap penting dalam menjaga keamanan digital ya karena kata sandi yang selalu selalu terus diganti berkala itu untuk membuat lebih sulit untuk diretas. Jadi lebih sulit untuk diakses oleh orang lain. Dan juga bisa melindungi data pribadi kita. Jadi dengan kata sandi yang berbeda, data pribadi itu akan lebih aman dan terlindungi. Itu saja tambahan dari saya, Bu. Terima kasih banyak. Wow, luar biasa. Sedikit tambahan dari saya berdasarkan pengalaman. Memang kita akun sosial kita itu sangat sering untuk diretas. Banyak sekali akun-akun yang sudah berkembang, sudah diternak, sudah banyak itu banyak banget yang diretas seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus biasanya kalau saya itu saya hubungkan antara akun sosial satu dengan yang lainnya. Gitu. Ketika diretas, kita masih bisa menggunakan mengembalikan akun kita melalui masuk dengan misalnya FB dengan WA seperti itu, dengan apa namanya email dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya saya seperti itu karena pernah beberapa waktu lalu saya sempat ada email masuk bahwa saya mengganti password padahal akun sosmed saya tidak saya buka sama sekali waktu itu. Jadi ini akan sedikit membantu kita ketika akun kita akan diretas karena ketika akun diretas itu banyak sekali biasanya yang berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, itu mereka minta ngutang atau dan lain sebagainya itu. Pernah ada teman juga yang nyampe habis 30-an juta itu temennya karena ditarik hutang. Padahal itu teman baik kan, kiranya beneran. Nyatanya sosial media itu bisa menjadi alat untuk kita yang sangat bermanfaat saat ini seperti kelas PJJ seperti ini, tapi di sisi lain juga menjadi momok bumerang Bu. ya, menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Maka sedikit saya simpulkan ya pada pada pertemuan kita, pembahasan kita hari ini bahwa pada hari ini kita telah sama-sama belajar bahwa akun sosial media yang kita miliki itu harus benar-benar kita kelola agar dapat memberikan dampak positif, agar dapat memberikan impact yang positif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita dan sekitarnya, baik itu kepada audiens dan lainnya. Nah, selain itu agar dapat manajemen akun sosial itu bukan sekedar tentang frekuensi postingan ya, seberapa banyak kita posting itu bukan, tapi tentang juga membangun hubungan dan kepercayaan kita.
kepada hubungan dan kepercayaan orang lain tentang kita. Nah, tadi banyak sekali yang telah kita bahas melalui fungsi utama dari sosial media, terus perencanaan konten yang efektif, dan tidak lupa tadi tentang keamanan akun, tentang autentifikasi 2 langkah tadi. Terakhir, keberhasilan strategi diukur dari evaluasi dan analitik kerja. Nah, seperti kita melihat jangkauan, terus impresi, tingkat engagement kita, dan pertumbuhan pengikut, seperti itu. Semuanya itu harus dilandasi dengan etika bermedia sosial ya. Semuanya berlandaskan pada etika yang menghargai privasi dan menghindari penyebaran hoax. Saya rasa cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Apabila ada salah kata, silat kata itu semurni dari kesalahan saya. Apabila ada manfaatnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.